Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang PP3 dan 4 ya. PP3 bisa kalian baca pada halaman 20 sampai 23. Tujuan pembelajarannya adalah kita mengamati teks, setelah itu bisa mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Juga bisa menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Dengan membaca teks, siswa dapat menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menemukan ide pokok teks secara benar. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Sejak dahulu nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tujuannya agar tercipta suasana tenang, sejahtera, aman, dan damai. Nah, ini adalah nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, beriman sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita saling menghormati antar pemeluk agama lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan beribadah. Nah, ini contohnya masing-masing beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah persamaan derajat kita. Kita sama dengan yang lain, ya. Contoh penerapannya adalah saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Contohnya adalah menerapkan sikap cinta tanah air. Bagaimana caranya? Kalian sebagai pelajar adalah belajar yang rajin. Nah, ini yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Contohnya sama, belajar yang rajin nanti bisa membanggakan keluarga, sekolah, dan negara, ya. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, ya. Contohnya adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya yang terkandung adalah menghindari diri dari sifat boros. Jadi kalau kalian punya uang saku lebih, jangan dihabiskan, tapi harus menabung atau berhemat ya. Bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain ya. Ini dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, Indonesia punya sebutan banyak sebagai Nusantara, negara maritim, negara agraris, Zamrud Khatulistiwa, dan lain-lain. Kalian mungkin sudah mempelajari di kelas 4 kan? Nah, kita ulang ya. Indonesia dikatakan negara Nusantara karena dua di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, batas-batasnya Indonesia ini sebelah utara ya, kita berdekatan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Kalau sebelah timur, sebelah sini, kita berdekatan dengan Papua Nugini. Kalau sebelah selatan, ini kita ada Samudra Hindia. Kalau sebelah barat, kita juga dibatasi oleh Samudra Hindia. Ya, nah kita juga bisa melihat di sini ada pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu di sini Pulau Sumatera, sini Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua,
Pulau Jawa, dan masih banyak ribuan pulau-pulau kecil di sini. Nanti kalian bisa lihat di peta ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita lanjut. Nah, setelah kalian belajar tentang peta Indonesia, tapi coba yang terkecil dulu. Kalian coba gambar peta wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini dikerjakan di buku folio ya. Contoh, tempat tinggalku, namamu Amir, seumpama Jalan Kawi nomor 5 Malang. Nah, di sini kalian gambar rumahku ya. Terus sebelah kiri dan kanannya tetanggamu ada siapa? Ditulis ya. Kalau nggak tahu orang tuanya bisa nama anaknya. Baru depannya Bu, ada jalan raya, silakan. Kalau depannya lagi ada lapangan sepak bola, silakan ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari pada PB3 tadi, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dan tentang peta. Ya, kita lanjutkan PB4. Tujuan pembelajarannya adalah mengamati peta, ya, mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulaunya, sama ini, terus mengeksplorasi. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Dengan membaca, siswa juga beri contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan yang sesuai. Nah, ini sama seperti PB3 tadi ya. Kalian mungkin sudah mempelajari atau melihat di peta, yaitu peta kondisi geografis negara Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini kalian bisa baca pada paket halaman 37 ya. Kalian baca dulu. Kita lanjutkan. Nah, setelah ini baru kita buat latihan atau tugas pada PB4. Kalian bisa lihat halaman 38 dan dikerjakan di buku tugas ya. Sama, bacaan yang kalian baca di atas tadi. Nah, cari paragrafnya. Paragraf 1, 2, dan 3. Paham anak-anak? Ya, kalau sudah kita simpulkan tadi PB4 adalah tentang sama geografis Indonesia dan mengenai ide pokok. Ya, hari ini sudah selesai ya pembelajaran kita PB3 dan PB4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.